Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitra Nurdani, guru Ilmu Pendidikan Sosial SMPN 1 Atap 1 Karangmenggal, dan sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas akhir, yaitu berupa uji kinerja atau UKIN dalam rangka pembelajaran bersama siswa-siswi SMPN 1 Atap 1 Karangmenggal. Untuk itu, selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semua hadir? Ya, syukur alhamdulillah ya. Kita semua masih diberikan rezeki sehat ya sampai akhir ini. Nah, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau minta ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Silahkan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Gimana? Udah siap belajar? Ya. Nah, kalau udah siap, coba cek kelengkapan kalian bukunya. Sudah? Nah, kalau sudah, Bapak mau bertanya, masih ingat gak materi minggu kemarin? Tentang apa? Ya. Nah, terus Bapak mau bertanya ya. Nah, apakah dengan keberagaman di Indonesia itu bisa menimbulkan konflik? Ya, betul. Nah, lihat ke depan, untuk materi sekarang Bapak akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, itu. Nah, sebelum ke materi, Bapak mau bertanya dulu. Sekarang bulan apa? Oktober. Terus sebelum Oktober bulan apa? September. Satu lagi, kalau sebelum September bulan apa? Agustus. Di bulan Agustus ada momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yaitu apa?
pakaian yang dipakai oleh Bapak Presiden sama Wakil Presiden itu pakaian adat dari mana? Dari ya. Nah, tadi yang nyebut pakaian dari mana? Bapak minta kelompok 4 menyebutkan pakaian yang dipakai oleh Presiden. Pakaian dari mana? Dari Sulawesi Tenggara. Ya, betul. Nah, untuk Bapak Wakil Presiden, Bapak minta disebutkan oleh kelompok 1. Pakaian adat Banten. Pakaian adat Banten, ya. Nah, pakaian itu adalah merupakan bagian dari pluralitas masyarakat Indonesia, ya. Baik. Sekarang Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Nah, yang ke-1 lihat ke depan ya. Menjelaskan pengertian pluralitas masyarakat Indonesia dengan benar. Terus yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk pluralitas masyarakat Indonesia yang dapat bersumber dari media atau kehidupan di sekitar dengan benar. Yang ketiga, membuat laporan hasil analisis tentang pluralitas masyarakat daerah sekitar dengan tepat. Terus yang keempat, menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia atau pluralitas daerah sekitar dengan percaya diri. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video ya tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu. Amin. Pada kesempatan sekarang kita akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Adakah yang masih ingat materi tentang keanekaragaman etnis dan budaya di Indonesia? Bagus. Betul. Indonesia sangat kaya dengan suku, ras, budaya, agama, dan yang lainnya. Dari Sabang sampai Merauke memiliki bahasa, budaya, suku, ras, dan agama yang berbeda-beda, sehingga beraneka ragam kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Baiklah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat di Indonesia. Ya, betul. Di Indonesia ada beberapa macam agama. Beraneka ragam masyarakat Indonesia, baik dari suku, agama, bahasa, ras, dan yang lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sangat plural. Plural berasal dari bahasa Inggris, berarti banyak atau jamak. Sedangkan pluralitas adalah keadaan masyarakat yang menjemur berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, baik dari agama, suku, bahasa, ras, dan yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Selain kata pluralitas, ada istilah yang lebih berhubungan, yaitu istilah multikultural. Apa itu multikultural? Multikultural berasal dari kata multi dan kultur. Multi berarti banyak, dan kultur berarti kebudayaan. Jadi multikultural adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan banyak atau lebih dari dua. Masyarakat multikultural ini terbentuk atas berbagai kebudayaan yang menjadi sumber nilai bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.
masyarakatnya. Itulah yang dinamakan pluralitas dan multikultural. Pluralitas masyarakat Indonesia atau kemajemukan masyarakat Indonesia bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti 1. Keragaman agama, 2. Keragaman budaya, 3. Keragaman suku bangsa dan bahasa, 4. Keragaman pekerjaan, dan yang lainnya. Marilah kita lihat satu persatu, apa yang dimaksud dengan semua itu. Pluralitas masyarakat Indonesia yang pertama yaitu keragaman agama. Perhatikan yang berikut. Betul, itu adalah di antara gambar tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Bagus, di antaranya adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu agama Islam. Perhatikan yang berikut. Betul, di Indonesia mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sekitar 87% dari jumlah penduduk menurut sensus pada tahun 2010. Masjid merupakan tempat ibadah orang Islam. Umat Islam memiliki hari besar keagamaan yang dirayakan setiap tahun, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari yang sangat penting dalam Islam yaitu hari Jumat. Selain itu dalam Islam diperingati Hari Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal, serta hari turunnya kitab suci Al-Quran setiap tanggal 17 Ramadan. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Itulah sekilas tentang agama Islam. Agama berikutnya yaitu agama Kristen. Perhatikan yang berikut. Di Indonesia dikenal ada dua agama Kristen, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Gereja merupakan tempat suci umat Kristen. Di antara hari rayanya yaitu Hari Raya Natal setiap tanggal 25 Desember, juga Hari Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Kitab suci dan simbol keagamaannya yaitu Kitab Injil dan Salib. Itulah sekilas tentang agama Kristen. Agama berikutnya yaitu agama Hindu. Perhatikan yang berikut. Tempat ibadah agama Hindu bernama Pura. Dalam agama Hindu ada beberapa hari penting bagi umatnya, yaitu Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Sedangkan kitab sucinya yaitu Veda atau Weda. Itulah sekilas tentang agama Hindu. Agama berikutnya yaitu agama Buddha. Perhatikan yang berikut. Tempat ibadah agama Buddha bernama Wihara. Di antara upacara keagamaannya adalah Hari Raya Waisak dan Ulambana. Hari Raya Waisak ini untuk memperingati hari lahirnya Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi Buddha dan memperingati wafatnya Buddha Gautama. Sedangkan kitab sucinya yaitu Tripitaka. Itulah sekilas tentang agama Buddha. Agama berikutnya yaitu agama Konghucu. Perhatikan yang berikut. Tempat ibadah agama Konghucu bernama Kelenteng. Di antara hari raya umat Konghucu yaitu Hari Raya Imlek. Sedangkan kitab sucinya yaitu Sisu Uzi. Itulah sekilas tentang agama Konghucu. Nah, itu tadi agama-agama yang ada di Indonesia. Kita belajar tentang ini, bermacam-macam agama yang ada di Indonesia, bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi agar kita bisa mengetahui dan mampu meningkatkan rasa toleransi beragama di antara kita. Selanjutnya kita lihat tentang pluralitas keragaman budaya di Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia yang kedua yaitu keragaman budaya. Nah, sekarang kita lihat tentang keragaman budaya. Apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu culture, dan bahasa Latin cultura. Jadi budaya bisa diartikan, budaya adalah sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat atau manusia. Dengan demikian, ada 3 wujud budaya, yaitu
1. Gagasan. Wujud kebudayaan ini berupa pemikiran manusia. Hal ini bisa dilihat diantaranya dalam karya-karya tulis. Jadi kalau kalian berpikir, kemudian hasil pikiran kalian ditulis, maka kalian sudah menciptakan kebudayaan. 2. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan dari manusia dalam bermasyarakat, atau yang disebut sistem sosial. Contohnya, seperti tata krama berbicara, adanya sopan santun, dan yang lain-lain. 3. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan berupa fisik hasil dari aktivitas atau perbuatan atau karya manusia dalam bermasyarakat. Hal ini berupa benda-benda atau sesuatu yang bisa diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Seperti misalnya tarian, lukisan, pakaian, dan yang lainnya. Pluralitas masyarakat Indonesia yang ketiga yaitu keragaman suku bangsa dan bahasa. Nah, apa yang maksud dengan suku bangsa? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kesadaran dan identitas tersebut diperkuat dengan bahasa yang digunakan dan ciri khas dari suku bangsa itu sendiri yang bukan merupakan pengaruh dari luar. Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Setiap daerah di Indonesia mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Seperti misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Berikut ini di antara suku bangsa yang ada di Indonesia. Silahkan kalian perhatikan. Itulah di antara suku bangsa yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di daerah sekitar rumah kalian, masyarakatnya berasal dari suku apa saja? Amatilah ke lingkungan tempat tinggal kalian. Pluralitas masyarakat Indonesia yang keempat yaitu perbedaan pekerjaan. Perhatikan yang berikut. Ya, betul. Itu merupakan contoh berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ada petani, buruh bangunan, pekerja bengkel, tentara, guru, dan yang lainnya. Semua pekerjaan itu mulia, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari yang lainnya. Selama pekerjaan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Kenapa semua pekerjaan sama derajatnya? Bagus, karena semua profesi, apapun itu jenis pekerjaannya, saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah tentang pluralitas masyarakat Indonesia dalam bidang pekerjaan. Demikianlah materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, sudah. Nah, setelah kalian menyimak video yang ada di depan, siapa yang akan menyimpulkan? Ya, gimana? Menilai pluralitas masyarakat Indonesia dapat menunjukkan masyarakat Indonesia diterapkan keberagamannya Indonesia. Dilihat dari ras, suku, agama, budaya, bahasa, pekerjaan, dan lainnya. Bentuk pluralitas contohnya perbedaan agama seperti agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Iya. Nah, untuk sekarang ya, Bapak akan memberikan tugas kelompok ya. Nah, Bapak akan kasih waktu 10 menit. Nah, tugasnya kalian menganalisis dari gambar. Nah, nanti tugasnya
ditulis di dalam karton ya. Setelah selesai, perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depan. Nah, silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai tugasnya? Nah, kalau sudah, Bapak minta tiap kelompok mempresentasikan ke depan. Atau di depan kelompok sajalah, nggak apa-apa. Berdiri sambil berdiri. Silakan. Kelompok satu dulu.
merupakan ibu kota desa yang berdasarkan bahasa Sunda di wilayah Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelum ada nama Pamijahan, sudah ada kampung bernama Bojong, wilayah Sukapura, yang terletak di sebelah timur laut dari kampung Pamijahan sekarang. Di sana terdapat makam mertua dari Syekh Abdul Muji, yakni makam Syekh Sembah dalam Sacaparana atau yang sekarang populer dengan sebutan makam Bongkok. Pamijahan yang berlokasikan di daerah selatan Pulau Jawa ini dahulu bernama Saparwadi, yang merupakan kosakata bahasa Arab. Sapar berarti jalan dan wadi berarti lembah atau jurang. Secara terminologis, Saparwadi diartikan jalan yang berada di atas jurang atau lembah. Hal ini berdasarkan dengan letaknya yang berada di antara dua bukit di pinggir sungai. Penanaman Saparwadi ini juga dimaknai tersirat oleh warga penduduk Pamijahan agar selalu berhati-hati menjalani hidup di muka bumi, karena halnya hidup di muka bumi atau dunia itu laksana berjalan di atas jurang yang senantiasa bisa membawa bahaya atau celaka. Ya, terima kasih. Silakan kasih tepuk tangan. Terus sekarang perwakilan kelompok 2. Dipersilakan berdiri. Pada awal tahun 1950 menjadi kemerdekaan masuk Indonesia pada masa itu hanya kedaulatan Belanda yang dapat mendatangkan mesin jahit serta membuat usaha jahit dengan tenaga kerja dari Indonesia. Mesin jahit kala itu dikenal dengan sebutan Buki, dan dalam mesin jahit yang paling terkenal tadi saat itu. Secara pasti ribuan penduduk Tasikmalaya termasuk di Kecamatan Karangtunggal mulai bergabung melalui usaha bordir dan sampai dengan tahun 2011 usaha bordir dapat menyerap 12.000 tenaga kerja di 1.229 unit usaha. Nilai investasi mencapai 9.800 miliar dengan nilai produksi mencapai 586 miliar. Pesanan dari mancanegara terhadap bordir Tasikmalaya pun berdatangan dari negara Malaysia, Brunei, Singapura, serta Thailand. Ya, sudah. Kasih tepuk tangan. Sekarang perwakilan kelompok 3 ya. Silakan. Kampung Naga Tasikmalaya merupakan salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat. Kampung ini menjadi salah satu desa wisata bagi para pelancong dari dalam maupun luar kota. Lokasi kampung Naga menjadi ada di desa Bersari, Kecamatan Kalawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, atau lebih tepatnya kampung ini berada di pinggir Sungai Cibulan. Wisata ini Anda harus melalui medan jurang dengan jarak tempuh yang menjangkau. Nama kampung Naga sekilas mungkin Anda akan berpikir Naga yang maksud adalah hewan dengan bentuk seperti ular raksasa yang berasal dari Tiongkok. Padahal hal tersebut sepenuhnya salah, karena kampung Naga tidak ada dengan kita ada ular. Menurut penduduk atau semacam kunci kampung Naga, asal-usulnya kampung Naga adalah karena kampung ini berada di lembah atau jurang. Orang sini biasanya melapal kata Dina dengan saja, sehingga Dina Gawir dilapalkan menjadi Nagawir. Dari kata ini membuat orang-orang jadi menyebut Nagawir menjadi naga dan menjadikan sebagai nama kampung tersebut. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 4, silahkan.
Awal mulanya diterima pada tahun 1996 dan baru selesai 3 tahun setelahnya pada tahun 1999. Pembukaan ini terletak di Kampung Kitasari, Cibatu, Karangga, Tasmalaya, Jawa Barat. Dilihat dari kejauhan, ini tampak seperti sebuah reruntuhan situs bersejarah. Bangunan rumah dari bongkahan batu yang dipahat tersebut lantas sangat menyatu dengan alam. Menurut keterangan pemiliknya, rumah ini terdiri di lahan seluas sekitar 500 meter dengan panjang bangunan 12 meter dan luas 6 meter. Saat ini rumah ini sudah tidak lagi penghuni dan pembangunannya. Ya, sudah. Tahan. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan ya. Nah, sekarang kelompok mana yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi? Pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Perbedaan agama. Agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. 2. Perbedaan budaya. Gagasan, aktivitas, alat cetak. 3. Perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, beberapa di antaranya Sunda, Jawa, Betawi, Bugis, Dayak, dan lain-lain. 4. Perbedaan pekerjaan yang dilakoni masyarakat pun berbeda-beda. Di antaranya ada yang menjadi guru, nelayan, karyawan, koruptor, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Nah, selain itu ya, di daerah kita, di Tasikmalaya itu tadi kan disebutkan terdapat berbagai pluralitas ya. Yang pertama yaitu yang pertama wisata religi ziarah pamijahan ya. Yang berada di mana? Di kecamatan mana itu? Ya. Terus yang kedua, nah kalau dilihat dari contoh ini, termasuk di daerah kita banyak pelaku seperti yang ada di dalam gambar. Banyak ya, kalian juga paham ya. Nah itu adalah salah satu bentuk pluralitas. Terus yang ketiga, ini gambar mana? Gunung Mangga. Di mana? Berada di mana? Ya, di Tasikmalaya ya. Masih sama dengan kita. Terus yang keempat, ini apa? Contoh apa? Ya, rumah batu berada di mana itu? Rumah batu? Desa Cibatu ya. Ini kan masih tetanggaan dengan desa kita ya. Ya. Kita tidak perlu melihat pluralitas itu jauh-jauh. Padahal kan di lingkungan sekitar kita juga banyak ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah ada yang belum pahami dari pembelajaran hari ini? Gimana? Sudah? Alhamdulillah ya kalau sudah. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tugas individu ya. Ini dikerjakannya masing-masing.
Ya, kemudian Tuhan. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Nah, silakan kumpulkan. Jadi kumpulkan ke sini ya. Sudah semua? Sudah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Ya. Nah, kalian bisa mempelajarinya di rumah terlebih dahulu ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, Nah, sebelum pulang, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai.